Seorang presiden tak hanya memegang kekuasaan pemerintahan, tapi ia juga memegang palu keadilan. Dengan satu tanda tangannya, ia bisa memaafkan mereka yang telah dihukum karena mencuri uang rakyat. Bukan karena mereka terbukti tak bersalah, bukan pula karena ada bukti baru, tapi karena alasan persatuan bangsa. Yang menjadi pertanyaannya sekarang, apa yang jauh lebih penting? Persatuan semu atau keadilan yang sejati? Hari ini kita melihat Presiden Prabowo Subianto mengampuni dua orang terpidana korupsi, Hasto Kristianto dan Tom Lembong. Apakah ini wujud kenegarawan seorang pemimpin besar? Atau justru sinyal awal bahwa hukum tak lagi punya makna saat kekuasaan mulai ikut campur? 1 Agustus 2025, publik sangat terkejut. Presiden Prabowo resmi memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan mengabulkan abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Dua tokoh ini tak sedang dalam tahap penyelidikan, mereka sudah divonis bersalah di pengadilan. Hasto karena suap terkait pergantian antara waktu Harun Masiku, Tom Lembong karena korupsi dalam importasi gula. Vonis keduanya 3,5 tahun untuk Hasto Kristianto dan 4,5 tahun penjara untuk Tom Lembong. Tapi kini semua itu seolah dihapus begitu saja, hilang tanpa jejak. Istana menjelaskan bahwa langkah ini adalah untuk persatuan nasional. Menteri Hukum Supraman Andi Aktas bahkan menegaskan bahwa dialah yang mengusulkan pengampunan ini ke Presiden. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyebut, Presiden ingin agar seluruh elemen bangsa maju bersama. Kebijakan ini untuk mempererat kebangsaan. Pertanyaannya sangat simpel. Bisakah keadilan disisihkan demi persatuan? Dan jika iya, siapa yang berhak menentukan batasnya? Para ahli hukum menyuarakan kekhawatirannya. Herdiansah Hamzah, dosen hukum tata negara dari Universitas Mula Warman, menilai keputusan Prabowo ini keliru dan berbahaya. Ia menyebut langkah ini sebagai presiden buruk karena membuka jalan bagi presiden untuk mengampuni pelaku korupsi yang dekat dengan kekuasaan. Biasanya amnesti dan abolisi itu diberikan dalam konteks politik, bukan pidana umum seperti korupsi, ujarnya. Dulu, tokoh-tokoh seperti Mokhtar Pakpahan atau Sri Bintang Pamungkas diberi amnesti karena dianggap sebagai tahanan politik. Tapi Hasto dan Tom Lembong bukan korban politik, mereka pelaku kejahatan keuangan negara. Bahkan jika Hasto dan Tom Lembong merasa dikriminalisasi, mereka seharusnya menolak amnesti dan abolisi untuk membuktikan bahwa mereka benar, seperti yang pernah dilakukan Budiman Sujatmiko yang memilih menolak amnesti karena percaya perjuangannya benar. Tapi Hasto dan Tom Lembong mereka menerimanya tanpa perlawanan. Apakah itu tanda bahwa mereka memang ingin semua ini segera berlalu? Banyak yang berkata, tapi ini kan untuk kebaikan bangsa, agar kita tak terus terbelah. Tapi persatuan apa yang dibangun di atas kompromi terhadap kejahatan? Korupsi adalah bentuk paling nyata dari pengkhianatan terhadap rakyat. Ketika seorang pejabat mencuri dari negara, ia tak hanya melanggar hukum, ia juga melukai kepercayaan publik. Dan kini mereka diampuni. Pertanyaannya, jika Hasto dan Tom bisa dibebaskan demi persatuan, maka siapa lagi yang akan dibebaskan nanti? Apakah ini akan jadi jalan baru? Korupsilah dulu. Jika punya koneksi, nanti bisa dimaafkan. Ini bukan soal dua orang. Ini soal sinyal apakah era Prabowo akan kuat menegakkan hukum. Ataukah kompromi akan jadi mata uang baru di pusat kekuasaan? Prabowo Subianto bukan pemimpin biasa. Ia datang dengan dukungan besar, harapan besar, dan kini ia berada di titik krusial sebagai kepala negara. Bagaimana menggunakan kekuasaan tanpa merusak kepercayaan? Dalam Undang-Undang Dasar, Presiden memang berhak memberi amnesti dan abolisi, tapi setiap hak istimewa datang bersama tanggung jawab konstitusional dan moral. Rakyat tak butuh pemimpin yang lunak pada elit. Rakyat butuh keadilan yang tidak memilih kepada siapa ia akan tajam. Jika hari ini Prabowo membiarkan dua orang bebas tanpa perlawanan hukum, maka ia sedang memasang cermin besar.
Apa hukum tunduk pada moralitas atau hanya pada siapa yang paling dekat dengan kekuasaan? Sejarah kelak akan mencatat pada tahun pertama kepemimpinan Prabowo, hukum diuji oleh keputusan politik. Tapi sebelum sejarah menulis, rakyat berhak bersuara. Apakah menurutmu Presiden Prabowo benar mengambil langkah ini? Atau justru telah membuka celah berbahaya bagi masa depan hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Bagikan video ini agar suara kritis tak dibungkam oleh narasi persatuan semu. Subscribe untuk terus mengikuti politik kekuasaan dan bagaimana ia menyentuh hukum di Republik ini. Karena saat yang bersalah diampuni dan yang benar dibungkam, maka negeri ini sedang diseret pelan-pelan menuju sunyinya hati nurani.